Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat azzakumullah, ada sebuah prinsip. Prinsip ini dipegangi dan diamalkan sampai hari ini oleh kelompok yang oleh Allah dicap sebagai al-maghdubi alaihim, bangsa kera dan babi. Dinyatakan dalam suratul Fatihah al-maghdubi alaihim, bangsa yang dimurkai, Yahudi. Apa prinsip mereka? Salah satunya, ikzib, 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 tusaddaq. Bohonglah, 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 lama-lama orang percaya. Ketika pertama kali mereka membohongi manusia bahwa Nabi Isa dan ibunya akan merebut tahta Romawi, akan menguasai Romawi, orang nggak ada yang percaya. Siapa Nabi Isa? Siapa ibunya? Nggak punya masa, muridnya nggak lebih dari 11. Bukan orang kaya raya. Ya, di mata manusia tidak ada apa-apanya. Di mata Allah besar beliau. Orang nggak ada yang percaya. Tapi kebohongan ini terus diulang oleh mereka. Diulang. Setiap hari. Akhirnya pembesar Romawi kena. Maka mulailah diburu. Mulailah dikejar Nabi Isa bersama ibunya. Oleh karena itu para ulama menafsirkan sabda Nabi Al-Masih yang selalu berjalan. Karena beliau tidak pernah tinggal di satu tempat secara lama. Pindah dari satu tempat ke tempat lain. Menghindari kejaran pasukan Romawi. Hasil hasutan dari orang-orang Yahudi. Sampai berakhir di mana beliau diangkat oleh Allah. Dan digantikan oleh orang yang paling semangat untuk membunuh beliau, menyalib beliau. Ini sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, prinsip ini diulang lagi. Ketika ada berita bahwa Aisyah dengan Safwan bin Al-Mu'attal ada main. Orang nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya. Kejadian yang lumrah, karena memang Aisyah tertinggal. Aisyah tertinggal. Pikir Aisyah, nanti Rasul dan para sahabat akan balik lagi. Itu malam-malam, sepulang dari perang. Tertinggal, dikiranya sudah masuk ke dalam tandunya itu. Padahal belum. Pikir Aisyah, nanti akan balik lagi. Ternyata tidak. Datanglah salah seorang sahabat, yaitu Safwan tadi, tertinggal. Maka Aisyah dipersilahkan untuk naik unta, Safwan menuntun dari depan, tidak ada pembicaraan apa-apa. Sampai menyusul Rasul dan para sahabat, diceritakan kejadiannya, sudah selesai. Nggak ada pembicaraan, nggak ada pembahasan. Nah, disinilah Yahudi mengawali kebohongan bahwa Aisyah dengan Safwan ada sesuatu, ada main. Nggak ada yang percaya. Nggak ada yang suudzon. Tapi terus berita ini diulang setiap hari. Akhirnya, jangankan para sahabat,
Rasul kena. Sampai memulangkan Aisyah ke rumah Abu Bakar. Tentu antum tahu kisah ini. Ya. Sampai Nabi memulangkan Aisyah. Berarti terkena beliau. Inilah. Kebohongan itu kalau diulang-ulang terus, maka orang yang tadinya tidak percaya, jadi percaya. Apalagi sekarang. Ada media, ada alat, ada televisi, ada radio, ada internet. Maka wajib bagi kita berhati-hati. Saya kira tidak berlebihan kalau saya katakan, hukum asal berita yang masuk ke handphone kita, hukum asalnya adalah bohong. Tidak benar. Kecuali ada sesuatu yang meyakinkan. Oh, ini resmi dari Kapolri. Oh, ini resmi dari Menteri Dalam Negeri. Oh, ini resmi dari pemerintah. Nah, sebelum itu, maka hukum asal adalah bohong. Dan itu sudah berulang kali, hampir setiap hari. Katanya begini, begini, begini. Lihat. Jangan sampai prinsip yang dipegang teguh oleh bangsa al-maghdubi alaihim ini justru kita yang mengamalkan. Berbohong, berbohong, berbohong di depan umum, lama-lama orang percaya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, ribuan tahun prinsip yang ditawarkan oleh Plato bahwa untuk memilih pemimpin presiden libatkan orang-orang bodoh sekalipun. Yang petani, yang pedagang, yang buta huruf, yang buta, yang nggak tahu tentang hak dan batil, nggak tahu tentang halal dan haram, libatkan semua untuk memilih seorang pemimpin, perdana menteri, presiden, dan seterusnya. Ribuan tahun nggak laku prinsip ini. Antum tahu, pencipta demokrasi yaitu Plato kan sudah hidup sebelum Nabi Muhammad SAW. Nggak laku, prinsip ini nggak laku. Siapa yang membuat prinsip ini laku? Hampir seluruh dunia, termasuk dunia Islam, sepertinya tidak ada yang tidak melaksanakan prinsip ini. Siapa yang membuat laku? Yahudi. Diulang-ulang ini. Ya, padahal secara akal sehat, antum sadar, saya sadar, bagaimana orang buta, orang bisu, orang nggak sekolah, orang nggak tahu apa-apa, bahkan pelacur, bahkan ahli maksiat, nggak pernah sholat, disuruh dikasih hak untuk memilih presiden kita, bagusnya siapa? Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah apa ini? Kenapa nggak dipilih profesor, doktor, insinyur, kiai haji, MUI? Kenapa pelacur, koruptor, penjahat, nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat, disuruh diberi wewenang, diberi hak untuk memilih presiden kita siapa, bagusnya gubernur kita siapa, wali kota kita siapa. Wal'iyadu billah. Lihat, kenapa hari ini begitu larisnya prinsip ini? Itulah kebohongan diucapkan setiap hari, diajarkan dari kita TK, SD, SMP, dan seterusnya. Terus seolah yang tidak demokratis itu dosa besar. Inilah kebohongan demi kebohongan, kesalahan diulang-ulang. Ini sebuah prinsip yang luar biasa buruknya. Bagaimana nggak tahu apa-apa hak dan batil, nggak tahu apa-apa tentang kebenaran, diberi hak. Dan sama, seorang kiai haji takut dosa, berilmu, hafal Al-Quran dengan seorang pelacur di mata demokrasi, sama apa beda? Sama. Kalau beda bukan demokrasi namanya. Artinya kalau memilih sama suaranya satu. Berhak memilih dan berhak dipilih. Antum mau larang, pemerintah mau larang, seorang pelacur, seorang artis, seorang pengumbar aurat, mencalonkan diri sebagai wali kota, sebagai gubernur, mau larang?
dosa besar dia terhadap prinsip demokrasi. Nggak boleh dilarang. Nggak ada bedanya mau kiai haji orang saleh dengan pelacur, di mata demokrasi sama. Mau menyembah Allah satu-satunya bertauhid dengan yang berbuat syirik nyembah kuburan, di mata demokrasi sama. Bagaimana? Antum mau ikut-ikutan prinsip seperti ini? Antum mau berharap dengan prinsip seperti ini muncul pemimpin muslim, pemimpin sunnah, pemimpin yang menggigit sunnah Nabi dengan gigi geram, pemimpin yang tahu mana yang hak, mana yang batil, pakai teori seperti ini, prinsip seperti ini, maka tidak usah terlalu berharap. Karena memang kebaikan pemimpin tergantung kita para rakyat. Maka tidak usah terlalu semangat dalam sebuah perhelatan untuk mengganti seorang pemimpin. Semangatlah dalam sebuah perhelatan untuk mengganti rakyat. Karena yang akan membuat maju sebuah negeri bukan pemimpin, tapi rakyat. Kata siapa? Kata Allah Rabbul Alamin. Inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu bangsa, satu kaum, kecuali bangsa itu merubah diri mereka sendiri. Ayat ini tidak berbunyi hatta yughayyiru ma bi hukamihim. Bangsa itu harus merubah pemimpinnya, tidak. Mau dirubah kalau kita masih seperti ini. Mestinya masuk jam 8, dia jam 9. Mestinya pulang jam 4, dia pulang jam 3. Walaupun alasan ngaji, cari ilmu, ini tidak amanah. Belum yang korupsi, belum yang makan riba, belum yang judi asuransi, belum yang syirik, belum yang bid'ah. Siapa yang melakukan itu semua? Rakyat. Yang berjualan 1 kilo padahal cuma 9 on siapa? Pemimpin apa rakyat? Rakyat. Maka bersemangatlah untuk merubah rakyat. Berharaplah dari orang-orang yang kerjaannya merubah rakyat. Siapa? Tentu para ulama kita, para kiai kita, para da'i kita. Mereka orang-orang yang bekerja untuk memperbaiki rakyat. Adapun memperbaiki pemimpin, antum tahu, ada seorang pemimpin yang lebih mulia dari Imam Syafi'i, lebih mulia dari Imam Bukhari, lebih berilmu, lebih bertakwa, lebih takut kepada Allah dari Abu Bakar dan Umar. Siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tapi manusia yang dipimpin bangsanya kayak apa? Tadi bangsa kera dan babi. Al-maghdubi alaihim. Lihat. Lihat. Kita masih berharap dengan seorang pemimpin? Tidak usah. Berharaplah dari rakyat. Selagi kita terus begini saja, yang tipu-tipu, yang bohong, yang bilang asli padahal KW2, KW3, jangan berharap. Seorang Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kalamullah, tidak sanggup merubah rakyat. Karena apa? Rakyatnya tidak mau berubah. Rakyatnya bangsa al-maghdubi alaihim. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.